Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Ukhuwah Islamiyah? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilancarkan segala urusan-urusan kita. Pada video pembahasan kali ini, saya akan menanggapi beberapa channel Kristen yang merespon channel saya untuk debater unyu-unyu ya, Louis Prasetyo. Mari kita lihat videonya. Kali ini saya akan meluruskan nih pengajaran dari salah seorang yang baru-baru bikin channel YouTube juga. Kayaknya subscribernya masih kecil lah. Dia namanya Eza Rafflesia. Dia perempuan juga. Setelah ada Irene Handono, ada juga kemarin Dewi Purnamawati. Yang ketiganya ada Eza Rafflesia. Dia bikin judul di YouTube-nya itu membungkam saya. Tapi benarkah statement argumentasinya itu bisa membungkam saya? Nah, kita akan langsung saja cek videonya. Waktu itu saya buat satu video tentang Abdul Somad ya, dimana Abdul Somad ini bilang kalau yang dibuatkan dalam Ulangan 18 ayat 18 kata saudaramu di situ adalah Muhammad. Saya counter, saya bilang bahwa di situ sebenarnya bukan Muhammad, sebab Musa berkata di antara saudara-saudara dari orang Israel karena berbicara kepada 12 suku Israel. Nah, ini ada Mbak Eza Rafflesia yang tutupin mukanya pakai cadar ini. Nah, dia bilang kalau yang dinubuatkan di situ sebenarnya Ismail. Ya guys, kenapa bulat? Ya bulat lah. Ayat argumen yang dipakai Abdul Somad itu saya counter. Terus saya di counter dengan pandangannya yang dipakai Abdul Somad lagi sama Mbak Esa. Ini namanya bulat-bulat. Nah, sekarang saya mau detail lagi untuk membahasnya. Sebenarnya mentah banget dan ilmu yang sangat cocokmologi dari Mbak Esa saya tingkatkan menjadi pemaksaan tingkat dewa terhadap ayat itu. Nah, beberapa alasan yang saya mau sampaikan di sini. Yang pertama, saya sudah jelaskan bahwa nubuatan atau janji Allah itu diikat antara Allah dengan Abraham. Abraham dilanjutkan kepada Ishak, bukan dilanjutkan kepada Ismail. Dalam Kejadian 26 ayat 24 dikatakan, lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya. Kepadanya ini siapa? Kepadanya yaitu Ishak. Serta berfirman, akulah Allah ayahmu, Abraham. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Menyertai siapa di sini? Bukan Ismail, tetapi Ishak. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Jadi jelas bahwa janji yang ada di Kejadian 12 dilanjutkan, janji di mana Abraham dijanjikan Allah untuk memberkati, Abraham dilanjutkan kepada Ishak, paham ya? Jadi lanjut dari berkat ini bukan kepada Ismail, tetapi kepada Ishak. Jadi memang jelas bahwa Nabi yang dinubuatkan Musa itu nantinya pasti keturunan dari Ishak. Jauh banget gitu. Setelah melihat video si Louis unyu-unyu ini, dari awal saja sudah keliru kalau saya mengklaim bahwa nubuatan di Ulangan 18:18 itu adalah Ismail. Ini bener nggak sih kalau kamu nonton video saya? Padahal kandidat saya adalah Nabi Muhammad loh, bukan Ismail. Pantesan video sanggahan kamu nggak nyambung dan tidak menjawab pertanyaan saya dalam video. Malah kamu larinya membahas anak perjanjian. Bener nggak sih si Louis ini pintar debat atau pintar ngambil video ustadz-ustadz aja lalu di split? Saya kasih tahu dulu ya Dik ya. Dalam video saya yang merespon video kamu, dimana kamu juga respon video Ustadz Abdul Somad, itu kan berbicara tentang nubuatan di kitab Ulangan 18:18. Nah, saya coba kerucutkan penjelasan saya ya, karena kamu ngotot bahwa nubuatan itu ditujukan kepada Bani Israel. Di video kamu yang saya tanggapi pertama kali menyebutkan bahwa nubuatan di Ulangan tersebut untuk Yesus. Dari generasi-generasi inilah dirunut sampai pada akhirnya lahirlah Sang Juru Selamat yaitu Yesus Kristus. Dan inilah Nabi yang dinubuatkan oleh Musa. Nah, sedangkan video kamu yang kedua ini untuk menyanggah saya, kamu bahas Yosua berkaitan tanah perjanjian. Ini kok malah melebar, Dik.
Musa menubuatkan keturunan Ismail. Lalu kenapa setelah Musa mati yang melanjutkan kepemimpinan dirinya bukanlah keturunan Ismail, tetapi kenapa yang melanjutkan adalah Yosua yang adalah keturunan dari Israel. Yosua 1 ayat 1-2. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Tanah yang dijanjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub pada akhirnya dikuasai oleh Yosua dan kawan-kawan. Oke, sekarang coba fokus ya. Oke lah, kalau kamu menolak dari garis keturunan Ismail dan mengklaim bahwa saat itu Musa yang berbicara kepada Bani Israel mengatakan bahwa kata saudaramu atau saudara mereka tetap adalah Bani Israel sendiri. Benarkah? Mari kita telaah kitab Ulangan. Sayangnya, adik Louis tidak memasukkan potongan video saya ini ke dalam video sanggahannya untuk saya ya. Malah ngalor ngidul ke anak perjanjian dan tanah perjanjian. Simak ya Louis ya. Ulangan 34 ayat 10-12 yang berbunyi, seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel dalam segala hal tanda dan mukjizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Fir'aun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya, dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Nah, di ayat tersebut ada dua clue. Yang pertama, seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Yang kedua, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Ismail. Saya ulang, seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Yang kedua, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Nah, maksud kedua clue di atas adalah tidak ada lagi nabi yang dibangkitkan dari Bani Israel yang seperti Musa. Artinya, nabi yang pernah berhadapan muka dengan Tuhan. Nah, inilah yang Louis tidak jelaskan. Malah lari jungkir balik ke perjanjian. Sekarang saya tanya balik. Siapa kandidatmu dari Bani Israel selain Musa yang pernah berhadapan muka dengan Tuhan? Padahal Tuhan sudah menegaskan tidak ada lagi nabi yang dibangkitkan dari Bani Israel yang seperti Musa. Ayo siapa? Jadi, tidak ada salahnya jika Bani Israel sudah tidak masuk kategori lagi, maka mencari kandidat lain seperti penjelasanmu di awal videomu. Kata saudara di sini memiliki beberapa arti. Yang pertama adalah saudara penuh, yang artinya saudara masih satu bapak dan satu ibu. Yang kedua, saudara tiri. Saudara tiri yang artinya mungkin sama bapak atau sama ibu. Yang ketiga adalah kerabat yang masih sedarah. Yang kelima bisa kita artikan untuk saudara sebangsa atau sesuku. Nah, sudah lihat kan Mas Louis? Yang pertama, saudara kandung. Yang kedua, saudara tiri. Yang ketiga, kerabat dekat, saudara sebangsa, dan saudara sesuku. Karena sudah tidak ada lagi nabi yang dibangkitkan dari Bani Israel yang seperti Musa yang berhadapan muka dengan Tuhan, maka kita telusuri nasab ke atas, sama yang dikatakan Ustadz Abdul Somad yang akhirnya bermuara ke Abraham. Anda jangan menutup mata dan munafikan bahwa Ismail adalah anak kandung Abraham dan saudara tiri Ishak. Jangan klaim lagi kalau Esa ini maksa banget, bahkan maksa tingkat dewa. Yang ngasih clue kamu kok. Emang ada nabi dari Bani Ismail? Ada. Siapa? Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Emang benar Muhammad keturunan Ismail? Iya. Silsilahnya mana? Muhammad Rasulullah bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdumana bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Ulay bin Ghalib bin Fir bin Malik bin Al-Nadar bin Kinanah bin Kuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Humaisi bin Salaman bin Aus bin Bus bin Kamwal bin Ubay bin Awam bin Nashid bin Hazab
bin Bildas bin Yadlaf bin Tabik bin Jahim bin Nasih bin Maki bin Aid bin Abkar bin Ubaid bin Adda'a bin Hamdan bin Shanbir bin Yatrabi bin Yahsin bin Yalhan bin Arami bin Aid bin Desan bin Aisar bin Afnat bin Aiham bin Muksar bin Nahid bin Zarih bin Sami bin Wazi bin Auda bin Aram bin Kaidar atau Kedar bin Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim. Sekali lagi tidak ada unsur saya memaksakan di sini loh ya. Semuanya berdasar clue yang kamu sebutkan sendiri untuk memaknai kata saudaramu atau saudara mereka. Nah, terakhir di akhir kalimat video, Sir Louis yang ujung-ujungnya menyebut keledai liar, ini biasanya ditujukan untuk menyinggung Nabi Ismail dan umat Islam ya. Apakah kami marah? Insya Allah kami tidak marah, karena lagi-lagi menyinggung kata pere. Dan karena sebutan keledai liar ini tertulis dalam kitab Taurat yakni Genesis atau Kejadian, maka kita bisa mendapatkan makna dari keledai liar ini, salah satunya dari Rabbi Ben Abrahamson yang berkata membahas perihal Ismail. Torah menjelaskan dan dia akan memiliki sifat seperti keledai tidak jinak atau pere, kekuatannya dengan semua dan kekuatan dari semua saudaranya ada bersama dia, dan di dalam keberadaannya dari semua saudara-saudaranya di mana dia akan tinggal. Ini di Kejadian 16 ayat 12. Dalam Torah Yahudi Samaria dijelaskan, dan dia akan menjadi seekor sapi atau subur atau pere, kekuatannya dengan semua dan kekuatan dari semua saudaranya ada bersama dia, dan di dalam keberadaannya dari semua saudara-saudaranya di mana dia akan tinggal. Kejadian 16 ayat 12. Dengan menerjemahkan kata keledai liar dalam bahasa Inggris, tentu saja mempunyai makna yang sangat berbeda dari teks aslinya Torah. Dalam Torah Samaritan diartikan sapi, tetapi lagi-lagi bukan itu arti yang sebenarnya, melainkan sebagai kata sifat yang menunjuk kepada kualitas karakteristik, bukan menunjuk seekor binatang. Sebagai contoh, dalam Torah sering menggambarkan kualitas personal sama dengan yang digambarkan pada Ismail. Ruben disebut beruang, Yahuda disebut singa, Isakar disebut keledai, dan disebut ular, Naftali rusa, Yusuf lembu, Benyamin serigala, dan lain sebagainya. Dan mereka tidak mempunyai arti negatif. Ini ada di Kejadian 33 dan 49. Nah, pada intinya dalam Torah, Yahuda dan Samaria mengatakan hal yang sama. Bentuk kata PRA mengacu pada pertumbuhan yang berlimpah. Rashi mengatakan bahwa maksud ayat ini adalah ditujukan bagi orang yang gemar berburu hewan liar di hutan belantara. Dalam Targum, onkelos dikatakan sebagai seseorang yang memperjuangkan akan kebenaran. Berangkat dari komentar Parat, Rashi di atas, dalam faktanya menjelaskan mengapa Ibrahim begitu mencintai Ismail. Karena Ibrahim merasakan bahwa semangat Torah hanya bisa disebarkan melalui orang yang bisa berjuang dalam kebenaran. Ayat itu seolah ingin menegaskan siapa yang mempunyai kekuatan akan berkuasa, dan kekuatan dari semuanya itu ada pada Ismail yang sudi untuk membuat perubahan dan melaksanakannya dengan segenap kekuatannya untuk perubahan yang lebih baik. Akan tetapi Allah mewahyukan kepada Sarah bahwa Torah tidak disebarkan seperti ini. Ini membutuhkan seseorang yang duduk di kemah dan belajar. Dalam kata lain, hal ini pastinya merupakan pewahyuan yang cukup kompleks yang membutuhkan kajian dan pelestarian. Pewahyuan yang akan merangkum bentuk agama yang sepatutnya untuk kebaikan umat manusia. Maka itulah Allah menyuruh Sarah agar menyuruh suaminya Ibrahim untuk menyuruh pergi Hagar dan Ismail untuk suatu waktu, karena Ishak perlu hidup dalam lingkungan yang berbeda. Tetapi kemudian setelah Sarah wafat, Ishak akan beranjak, Ibrahim akan kembali kepada Hagar dan juga Ismail. Keturunan Ismail ditakdirkan untuk menerima pewahyuan yang berikutnya, dan hal ini tentu membutuhkan keterampilan-keterampilan yang telah Allah berikan kepada Ismail.
sosok yang berdiri tegak membela ketidakadilan moral, seorang aktivis bukan seorang sarjana, sangat diperlukan untuk pewahyuan ini. Sehingga penafsirannya, jika keturunan Ismail adalah jahat, tentu tidak mengadakan peperangan, dan jika keturunan Ismail adalah terpuji, maka akan membuat semuanya kembali ke jalan Allah. Nah, nasihat kali ini, jika hidupmu selalu mengikuti kata hati, tapi ingat, bawalah otakmu juga. Oke, saya rasa cukup ya. Semoga ada hikmah dan pembelajaran yang bisa kita ambil dari pembahasan kali ini. Dan semoga saudara ukhuwah Islamiyah yang terikat dalam ikatan dinullah tetap istiqomah dan dijauhkan dari manusia-manusia munafik. Taqabbalallahu minna wa minkum. Bersihkan hati, jernihkan pikiran, dan sucikan perbuatan. Selamat menyambut bulan suci Ramadan. Akhir kata, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.